Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, pasti sudah sering mendengar kata azab, yaitu hukuman yang diperoleh karena melakukan kegiatan yang tercela. Dikatakan dengan kalimat azabtuhu ta'ziban wa 'adzaban, yakni aku menyiksanya. Banyak yang menggambarkan bahwa azab digunakan untuk sesuatu yang besar, berat, dan mengerikan. Hal ini karena penyebutan azab dalam Al-Quran seringnya berupa azab yang keras, pedih, hina, besar, berat, kekal, dan sebagainya. Di dalam Al-Quran ada banyak sekali kisah kaum terdahulu yang memicu adanya azab. Ingin tahu kisah-kisah tersebut seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Hanya di channel Go Islam. Namun, sebelum mengulas lebih dalam, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik loncengnya terlebih dahulu, agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khazanah keislaman untuk umat. Azab adalah suatu peringatan akan kemurkaan Allah pada makhluknya, manusia, yang telah melanggar perintah Allah, yaitu perbuatan yang dilarang baik berupa ibadah, amal, iman, dan lain-lain, dibalasnya dengan teguran. Ketika Allah membinasakan suatu kaum, di satu sisi hal tersebut adalah azab yang Allah timpakan kepada mereka lantaran kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di sisi lain itu merupakan ujian bagi kaum yang beriman, supaya mereka lebih dapat meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suatu kisah kaum terdahulu yang elit dan hidup mewah. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16 dijelaskan, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya." Elit di sini adalah orang kaya, para pejabat, dan penguasa yang hidup dalam limpahan nikmat. Tapi digunakan untuk melakukan kefasikan dan kedurhakaan, bukan untuk berbuat baik. Kesombongan mereka sangat luar biasa dan melampaui batas, hingga membuat Allah murka. Sehingga Allah menghancurkan sehancur-hancurnya, dan seketika harta, kekuasaan, kedudukan, dan kemewahan yang dimiliki sirna dan menjadi bencana. Kedua adalah karena adanya kezaliman yang merata. Dalam surat Al-Qasas ayat 59 Allah berfirman, "Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum Dia mengutus di ibu kota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota, kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman." Allah akan mengazab orang yang berbuat zalim. Namun sebelum Allah mengazab suatu kaum, akan memberi peringatan terlebih dahulu melalui Nabi dan Rasul. Kisah ketiga adalah azab akibat kufur nikmat, yang digambarkan jelas pada kisah kaum Saba, yang dianugerahi kenikmatan luar biasa oleh Allah seperti tanah yang subur dan dipenuhi buah-buahan yang sangat nikmat, dan juga banyak kebun dan perjalanan yang mudah. Allah hanya memerintahkan untuk memakan rezeki dan bersyukur. Sayangnya mereka tidak mau. Mereka kufur nikmat. Akibat dari hal itu, Allah menurunkan banjir besar yang menghancurkan semua nikmat yang dianugerahkan. Bendungan Ma'rib yang kala itu menjadi simbol kemakmuran mereka jebol dan menimbulkan banjir dahsyat. Tak hanya sampai di situ, kebun yang sebelumnya dipenuhi aneka buah-buahan yang manis dan nikmat diganti menjadi pohon yang berbuah pahit. Semua itu menimpa mereka karena kekufuran mereka kepada nikmat Allah Ta'ala. Sahabat, dari ketiga kisah itu dapat diambil pelajaran bahwa azab akan turun bukan tanpa sebab, namun pasti karena perilaku buruk manusia. Kedua, azab yang akan turun akan sesuai dengan nikmat yang diberikan kepada manusia. Dan yang ketiga adalah pemicu azab diantaranya adalah kefasikan, kezaliman, dan juga kufur nikmat. Rasulullah bersabda, "Apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, disegerakanlah hukuman baginya di dunia.
Jika Allah menghendaki kejelekan pada hambanya, Allah akan menahan dia lantaran dosa-dosanya hingga dibalas secara sempurna kelak pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.